Saya duluan ya Bang Rasman ya. Hari ini ya kita kedatangan dua ahli ya. Yang pertama ahli hukum pidana, yang kedua ahli daripada IT, cyber, ITE, pidana ITE ya. Nah, jadi dua-dua keterangannya menguntungkan kami. Ya, sudah jelas itu menguntungkan kita ya, sampai pertanyaan-pertanyaan kita itu semuanya terjawab dengan rapi. Nah, yang perlu saya pertegas bahwa doktor ahli pidana Pak Effendi Saragi ya, Dr. Effendi Saragi SMH menyampaikan bahwa sesuatu yang pada saat yang menyuruh melakukan itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada yang disuruh melakukan. Nah itu jelas loh. Jadi Bang Rasman ketika diminta oleh Iklim Hakim untuk mempublikasi melalui Instagram, berarti ada yang menyuruh kan? Ada yang menyuruh berdasarkan keterangan ahli yang tadi saya kutip ya, bahwa yang menyuruh lah yang harusnya bertanggung jawab terhadap postingan itu. Nah itu dari ahli pidana. Kemudian selanjutnya ahli daripada ITE menyampaikan bahwa saya bertanya terkait dengan kenapa terkait dengan postingan ini kan sebenarnya di-repost kembali oleh Bang Rasman dari capturean wartawan, ya kan? Begitu kan Bang Rasman kan? Dari postingan wartawan itulah ditarik masukkan ke Instagramnya Bang Rasman. Jadi saya tanya, kenapa? Kalau begitu kan harusnya wartawan duluan ini yang dilaporkan, yang dimintakan pertanggungjawaban. Artinya kan begitu kan? Nah, cuman memang penjelasan daripada ahli ITE itu merupakan delik aduan, ya kan? Yang melakukan siapa, yang dirasa oleh korbannya, maka dia melaporkan orang itu, hanya personalnya saja. Nah, jadi itu memang saya kurang setuju ya, artinya ya. Kurang sepakat, tapi tadi saya mengutip bahasa majelis hakim tidak akan, ini hanya saksi yang dihadirkan oleh jaksa, jadi tidak juga nanti menjadi pertimbangan yang akan mutlak kepada hakim gitu. Jadi hakim punya pemahaman sendiri. Nah itu dari saya. Iya. Oke, Bang Rasman. Saya terakhir aja. Saya terakhir aja. Biar berurut kayak kita sidang tadi. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya agak sedikit berbeda pendapat dengan Kakanda senior Bang Lecuman. Perbedaannya pada saat pemeriksaan Andi Widiatmo. Bagi saya keterangan-keterangan yang disampaikan ini adalah keterangan yang sangat menyesatkan dan keterangan yang tidak berdasar atas hukum. Kenapa saya ketika Pak Rasman bertanya kepada ahli berulang kali membisikkan kata-kata sudah Pak, tidak usah diperpanjang, justru makin akan memperkeruh karena keterangannya tidak lagi berdasarkan dasar hukum, kan begitu. Baru ini saya jumpain ahli pidana ITE yang katanya sudah doktor dengan pengalaman segudang prestasi. Saya baca tadi CV-nya, banyak karya-karya produk tulisannya, ya kan? Tapi menyatakan bahwa dirinya mengesampingkan adanya SKB 3 Menteri. Iya, betul. Yang mana SKB 3 Menteri ini menjadi semua rujukan ahli-ahli ITE, menjadi rujukan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan juga menjadi rujukan oleh kejaksaan gitu. Gimana sudah sangat jelas di dalam SKB 3 Menteri, sudah sangat jelas juga diterangkan dalam hukum pidana bahwa jika apa yang dituduhkan pencemaran nama baik itu adalah suatu fakta, ya kan, maka seseorang yang melakukan postingan atau mentransmisi itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Berarti kita menceritakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kan menjadi lucu ketika kita menyampaikan kebenaran, kemudian kita harus dihukum pidana. Wah, ini kacau balau ini. Gitu. Saya menyarankan ahli yang begini untuk tidak lagi dipakai dalam memberikan keterangan, karena ini membahayakan.
pidana ini bukan serta-merta untuk menghukum seseorang. Persidangan ini digunakan untuk mencari kebenaran material, ya kan? Bukan fokus strike bagaimana seseorang itu harus dipenjarakan. Nggak boleh. Pak Rasman selalu mengajarkan kepada saya, selalu menyampaikan bahwa ada gium hukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dalam istilah Milan dikenal dengan indubio pro reo, kan begitu. Artinya poin ini harus selalu menjadi landasan, ya kan? Tidak boleh orang yang tidak bersalah itu dituntut tindak pidana, kan begitu. Kemudian pembuktian itu harus seterang cahaya. Alat bukti itu harus seterang cahaya. Ahli tadi Andi Widiatmo menyatakan bahwa hanya dengan diri Hotman merasa tercemarkan, tanpa harus dibuktikan adanya kerugian material, tanpa harus dibuktikan bahwa dirinya turun dari seorang advokat menjadi yang bukan tidak advokat lagi gitu. Ini bisa dikenakan pidana pencemaran nama baik. Ini kan perbuatan yang sangat keliru. Makanya saya sangat mengapresiasi Pak Rasman tadi pada akhirnya menyatakan menolak keterangan ahli. Karena sejujurnya ahli yang dihadirkan kami anggap adalah orang yang tidak memiliki kapasitas, kan gitu, dan keterangannya sangat kontraproduktif dengan ilmu hukum. Nah, itu poinnya pertama. Kemudian terkait dengan ahli Effendi Saragi, yaitu ahli pidana. Nah, ini top ini ahli ini. Saya sependapat juga dengan Abang Anda Lecu, ya kan? Nah, keterangan ahli selain yang disampaikan oleh Bang Lecu tadi, di mana bahwa yang menurut pandangan saya itu sangat menguntungkan klien kami atau menguntungkan Pak Rasman, itu pada poin adanya alasan pemaaf secara undang-undang, secara KUH pidana, bahwa ahli tadi secara terang menjelaskan jika seseorang dalam konteks melakukan pembelaan diri, maka terhadap dirinya tidak dapat dituntut pasal 310 dan juga 311. Ya kan? Itu poin pertama. Nah, pembelaan diri yang hari ini disampaikan itu tidak terlepas dari Pak Rasman yang mendampingi Iklima untuk dan atas nama Putri Iklima. Artinya, pembelaan diri yang dilakukan untuk Iklima itu juga pembelaan diri yang dilakukan oleh Pak Rasman. Ini berhubungan karena antara Pak Rasman dengan Iklima itu terikat surat kuasa. Artinya ini bertindak untuk satu tujuan, kan gitu. Nah, kemudian poinnya adalah bahwa pembelaan diri kita semua sama-sama tahu bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Sejujurnya yang pertama kali menyerang di media sosial itu adalah Hotman Paris Hutapea. Saya bisa memperlihatkan bukti-buktinya nanti ketika persidangan, saksi-saksi ada cat gitu. Bahwa berulang kali Hotman Paris Hutapea itu menyerang klien kami pada masa itu. Saya anggap Iklima pada masa itu adalah klien kami, kan gitu. Nah, menyerang Iklima dengan menyatakan bahwa Iklima ini adalah orang yang tidak tahu terima kasih, adalah orang yang menumpang pamor kepada dirinya, adalah seorang perempuan yang diangkatnya harkat dan martabatnya yang sebelumnya dia tinggal di Mangga Besar. Artinya dia selalu menghinakan Iklima ini sebelum kejadian itu. Jadi kenapa adanya upload, yang mana upload itu adalah permintaan Iklima, itu murni karena Iklima yang kemudian didampingi oleh Pak Rasman melakukan pembelaan terhadap dirinya. Maka ini menyimpulkan dari semua statement saya selama ini, kami meyakini jika memang terbukti adanya sebuah postingan, tapi keyakinan kami bahwa postingan itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dimintai penerapan pasal 310, 311, 55 ayat 1, pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Ini akan clear. Keyakinan kami, putusan pada perkara ini harusnya demi hukum membebaskan Pak Rasman atau dikenal dengan istilah putusan yang onslah. Saya pikir itu aja, Pak. Terima kasih.